yang kedua, teknologi berkembang, teater harus bertahan. Yang tetap harus dipertahankan. Itu buat Mas Kian dulu, nanti habis itu baru Kak Ika saya mau nanya. Silakan dulu. Ya. Baik, terima kasih teman-teman bahwa pada malam hari ini saya sebagai Ketua Umum Perfirma, perkumpulan film musik dan salah satunya juga adalah sekretariat yang dimana saya sebagai Ketua Umum, kebetulan Ibu Mutiara Sani sebagai pembina juga, dan di sini juga ada teman-teman juga, salah satunya Ketua Umum pembina kita Pak Irjen Pak Purwadi, dan sahabat saya, kakak saya yang sudah lama nggak ketemu, Pak Ican Fauzi. Ya, jadi kita bicara tentang teater, bahwa teater itu adalah merupakan satu awalan yang bagaimanapun juga kita hidup di dunia entertain atau dunia seni. Teater itu dibutuhkan sekarang. Karena kalau kita perhatikan sekarang, dunia digitalisasi, film, sinetron dan sebagainya, kita jangan lupa ruang awal kita ada di teater. Nah, ketika teater ini memang kebetulan karya almarhum Asrul Sani, ini kan merupakan karya yang luar biasa ya, legendaris. Dan kebetulan saya lihat di sini ada Mas Yose juga sutradaranya, dan saya lihat juga penata busananya yang punya karakter sekali ya. Dan kita berharap bahwa teater yang dilakukannya sekarang memang harus dipublikasikan, itu harus dibangun, harus ada hubungan emosional antara juga pemerintah. Nah, ini pemerintah ini kadang-kadang, mohon maaf, mungkin mengedepankan ada semacam, misalkan teater-teater yang, katakanlah teater yang lama ya, kalau kan karya budaya ini kan banyak sekali teaternya. Nah, sekarang ini dengan ada di Gedung Sinen Jakarta, ini harus diangkat cerita-cerita yang bernuansa secara ada spiritnya, baik secara legend, sejarah, maupun secara kultural kebudayaan. Mas Ikang sebagai pelaku seni juga di sini hadir menyaksikan juga. Om Ikang tuh ngeliat gimana sih teater saat ini? Kalau mungkin anak-anak Gen Z itu nggak tahu apa sih teater gitu kan. Sedangkan kalau mungkin yang kita sandwich kan paham lah. Ini adalah seperti yang dibilang awal mulanya sebuah peran acting dan segala macam. Cukup miris gak sih Mas melihat bahwa teater tidak lagi menjadi sesuatu yang diminati dan istimewa? Sebagai pelaku seni seperti apa melihat hal ini? Iya, dan sebenarnya teman-teman saya merasa bersyukur sekali ada di sini. Bagaimana teater ini kan, apalagi Pak Asrul Sani ya, saya tahu pada saat saya mulai berkarya di musik ya, begitu masuk film juga. Kalau masalah adanya Mutiara Sani itu sampai yang laki-laki. Itu jadi sutradara pertama saya film saya. Jadi saya sangat mengagumi dan karya-karya Pak Asrul Sani ini orang yang besar. Dan yang kita lihat sekarang ini dilakukan kan salah satu karyanya yang luar biasa. Tentunya, tapi memang kita juga harus tahu perkembangan daripada zaman dan kebutuhan daripada generasi. Semua produk itu harus bertransformasi. Jadi memang pada dasarnya itu teater memang dasar daripada pertunjukan acting ya, khususnya di kaitannya mungkin teater sama film itu kan ada rujukan yang ada kesamaannya tentunya ya. Cuman dalam dimensi yang berbeda tentunya. Nah, ya ini perlu ada suatu pembaruan memang saya rasa, dan biarlah ini terjadi karena di mana-mana itu terjadi perubahan. Jadi yang suatu hal yang masih terjadi adalah perubahan. Dan sekarang gimana caranya supaya Gen Z itu merasakan juga ada manfaatnya dan dia juga bisa ikut dalam bertransformasi. Karena saya pikir biar bagaimana setiap generasi itu pasti mempunyai kebutuhannya masing-masing, dan pasti setiap generasi juga harus punya sesuatu hal yang istimewa pada zamannya. Jadi yang penting teater ini terbuka aja, bisa berubah bentuk supaya digemari lagi dengan cara ya
yang berbeda mungkin, ya kan, kemasannya atau mungkin cara bicaranya atau mungkin ceritanya, ya kan, atau mungkin kayak tadi kan kita bicara ada koran kuning ya, saya itu sekarang udah nggak relevan lagi kalau bicara kayak gitu. Ya hal-hal seperti itu lah. Jadi intinya pertama yang terbuka dulu, maksudnya memaklumi bahwasannya perubahan itu harus terjadi, teknologi juga semakin canggih, dan ya mungkin harus dimasukkan hal-hal seperti itu supaya tetap digemari dan diikuti dan bermanfaat buat mereka juga gitu lah. Dan kita yang senior ini aku pikir ya bisa juga memahami hal-hal seperti itu gitu. Oke, oke, kan tidak bisa kita pungkiri bahwa banyak aktor besar yang lahir dari teater, Ya. banyak sekali, gitu Banyak kan. sekali. Dan itu sangat apresiasi pasti. Cuman sekarang bagaimana kira-kira teater ini tak usah dimakan zaman, tidak terlindas waktu, ya kan? Mungkin nggak sih kita mereformasi teater tanpa mengurangi nilai dari teater itu sendiri? Bisa nggak, Mas? Kira-kira? Mungkin karena prinsip-prinsip yang paling dasar dari teater itu kan adalah bagaimana cara dia merealisasikan dialog itu dan juga ceritanya ya yang kita tonton dalam kondisi kita dia agak besar lah gitu ya. Kalau film kan beda, ya kan, bisa kadang-kadang kita bisa zoom gitu dan sebagainya. Nah itu aja hal-hal yang seperti itu, karena itu juga sejauh mana yang saya ketahui itu biar gimana harus punya juga orang yang bekerja sebagai aktor di sinema juga gitu. Itu dasar-dasar ilmunya juga ada dari situ. Oke, satu lagi, Mas, jadi gini, mungkin nggak sih supaya semua bisa menikmati juga teater? Kan kalau kita ngomong teater kayak kok old school banget sih gitu ya, nontonnya harus di gedung ini, gedung itu gitu. Mungkin nggak sih ketika ada perform teater ini kita kerjasama dengan platform digital kayak banyak lah contohnya Netflix, video segala macam. Mungkin nggak sih dan dibikin dikemas bagaimana supaya juga nggak old school gitu sendiri kan? Iya, memang gini, kalau kita lihat dari aspek filmnya, kalau kita lihat aspek film kan orang lihat teknologi. Seperti saya buat film gitu kan, layar lebar. Ketika saya lihat di sini adalah bukan lihat filmnya, tapi bagaimana bermain dalam karakter. Kita harus tahu dialog ini nggak boleh namanya kritik itu tidak ada. Kalau bisa ada sebuah, ini kecerdasan, Ya, ada hafalannya, improvisasi cepat. Dan kita lihat secara ekosistemnya kita udah lihat bahwa orang cepat menangkap ini. Kalau kita lihat teater sekarang ini bisa banget kita bangun dengan sinergi dengan digital. Tetapi ketika sekarang pertanyaannya adalah peran pemerintah, peran swasta, ini harus dibangun sinergi ini. Dan beliau sebagai pengusaha juga udah tahu kan, ayo ini gimana cara pendekatan dengan pengusaha mau berkontribusi. Maka kalau di Sampurna ada yang disebut akademi Sampurna. Nah, bukan berarti bahwa mohon izin kalau teater-teater ini harus kita ya bagaimana ya biar ada rasa sukanya interestnya daripada gengsi. Dia tadi Om kan banyak bilang kan bahwa kita harus benar membangunnya ini ada hubungan komunikasi itu terhadap peran-perannya ini, publikasi penting sekali. Bagaimanapun kalau teater publikasinya kurang, akhirnya tidak dilihat oleh orang, tidak ada atensi pemerintah, atensi apapun. Gimana kita mengembangkan, mendevelopnya baik dari mana? Kalau di film sih gampang ya, kita buat layar lebar, buat sponsor, buat tentu ada pendana. Kalau ini belum tentu, maaf ya, Tata Mutiara Sari belum tentu bantu sponsor, bisa saja mandiri. Nah disinilah yang harusnya siapa yang harus peduli. Ya tadi Om Kang bilang bahwa semua secara redaksi kontennya itu udah benar tuh, bahwa bagaimana beliau yang pernah dari awal dengan Pak Sarung Gede waktu itu ya. Iya. Saya juga pemain teater, saya merasakan banget main teater susah nih men. Waktu main film Sri Mulat dulu nggak gampang. Kalau sinetron sih gampang lah, kita tak bisa diulang. Oh kalau di sini ada yang terbaik ini benar kecerdasan. Nah yang tadi itu. Tapi emang itu bicara formatnya beda ya, formatnya pertunjukan Netflix kayak itu ini bicara format yang berbeda aja gitu. Tapi hal-hal untuk menjadikan pembaruan saya pikir emang harus juga
harus juga terbuka lah harus, karena semua produk itu sekarang bertransformasi, so tidak ada yang bisa bertahan kan. Sesuatu hal apapun bisa bertahan karena dia bisa bertransformasi. Iya, kayak dia iya kan. Mungkin gini, mungkin tidak harus mengurangi nilai dari si teater tersebut, Iya. tapi paling tidak bagaimana itu bisa ditayangkan. Ya, jadi sebenarnya kita memiliki tema-tema yang lebih ngepop juga bisa, kayak gitu kan. Itu aja salah satu hal yang sudah janji apa nih, cerita yang mereka suka itu masukin. Aku rasa bisa itu, tapi memang itu butuh ya apa ya, mungkin sutradaranya dia bekerja sama dengan yang itu aja sih. Kurang suportif banget, bener apa gitu. Nah itu kenapa mungkin selaku pembina mungkin ada hambatan apa yang bisa menjadikan itu. Baik, saya selaku pembina masih istilahnya saya memberikan apresiasi kepada Ibu Asrosani yang sekarang ini berani dia membuat pertunjukan yang Betul. mungkin saat ini teater itu sudah banyak ditinggalkan. Betul. Ya, dengan dukungan teman-teman. Kalau kita dari seni pentas seni ini kalau nggak didukung, kalau nggak kita istilahnya datang ke sini dan sebagainya, tentunya akan sepi kan gitu. Tentu kita juga harus menggalakkan teman-teman dari mungkin dari artis dan sebagainya untuk supaya tetap bisa mendukung, karena saya yakin artis-artis yang sudah kondang itu berasal dari teater ini kan. Jadi harapan saya juga artinya ada dari pemerintah untuk supaya nanti ke depan supaya bisa membantu supaya tidak mati suri, karena ini kan banyak dari Sri Mulat kan dari teater juga itu bisa besar kan seperti ini. Jadi saya harapkan ke depan nanti juga pemerintah bisa mendukung dengan cara apapun saya nanti agar budaya ini terus sampai tidak tergilas dengan zaman. Oke. Terus kemudian apakah memang saat ini kurang minat dari generasi Gen Z segala macam terhadap dunia teater itu sendiri? Kalau zaman dulu kan ada nama-nama besar, Putu Wijaya, terus kemudian Ratna Riantiarno, Nano Riantiarno segala macam. Nah, apakah memang minat itu menurun drastis atau bagaimana? Jadi kenyataannya sih memang sekarang ini ya memang seperti itu ya, gen-gen yang sekarang ini ya, anak-anak muda sekarang ini sudah seperti minat terhadap teaternya sangat berkurang. Kenapa ya, mungkin karena zamannya sudah berubah. Nah, mungkin kalau sahabat Bapak Soko, Ya, pembina juga. pembina juga. Nah, mungkin ada kiat yang supaya bikin artis muda nih sekarang ini minat terhadap, atau mungkin dicocokkan atau diperankan di dalam dunia teater ini. Jadi nggak cuma hanya nyebur di sinetron terus namanya mencuat, beberapa produksi terus namanya mencuat. Nah, sepertinya dunia teater ini bisa menjadi penggodokan buat mereka yang lebih mumpuni lagi gitu. Sepertinya harus seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita berharap Gen Z ini, generasi muda ini berpikir akan teater itu sebagai pahlawan untuk yang sudah menjadi bintang-bintang sekarang. Jangankan teater ya, atau artis-artis semua yang sudah hebat-hebat sekarang, negara aja kalau lupa akan jasa pahlawan itu akan malapetaka. Apalagi teater semacam ini penting sekali untuk berpikir makna senior, makna sesepuh, makna pelopor, itu penting sekali. Kita aja sih. Oke. Kemudian ada nggak kira-kira yang sekarang ini dengan aktor atau aktris yang sekarang ini sering tampil di TV mempunyai jiwa atau karakter yang mendekati ke teater, dunia teater ya? Kalau dulu kan kita ada tubuh karya yang oke banget ya istilahnya. Nah, setelah itu mungkin setelah beliau meninggal mungkin ada beberapa Ayu Asari, anak didiknya, kemudian sebagainya. Nah ini nih nggak ada nih. Apakah masih terus mencari atau memang begitu aja hilang, nggak ada
Nggak ada lagi insan yang tertarik gitu. Sekarang masih ada, seperti masih ada Om Slamet Raharjo, Ya. Tata Al Karim, Oh, iya. Tata Widyawati bahkan. Kemarin saya juga habis nonton Marcella Zalianti. Perempuan. Jadi begini, implementasi ya, kalau dalam suatu bentuk karakter di dalam teater, akhirnya membentuk suatu pemain yang kualitas. Karena bagaimanapun juga kita pemain, kalau saya pemain sinetron, saya pemain film, ketika main teater beda, gak gampang. Hafal harus kuat, yang tadi saya bilang, terus angle-nya harus kuat, harus tahu, tanpa ada. Kritik segala macam. Saya pernah mengalami beberapa kali main teater, itu nggak gampang. Nah, makanya orang terdidik itu harus terbangun dari teater dulu. Ini nggak terbalik. Orang baru punya tampak, punya pemain sinetron, main film. Itu dia. Ya kan, istilahnya gitu kan. Jadi kita ini banyak dibangun secara instan. Nah, bagaimana kita mendevelop teater ini bisa dibangun? Kan sekarang teater kalau di sekolah sudah ada tuh, di kampus, di mana-mana. Nah, itu sebenarnya membentuk embryo untuk jadi pemain yang profesional. Karena saya jujur saja, saya sebagai produser aja film, saya pernah pasti menanya pemain itu, kamu pernah main teater nggak? Oh, belum. Nah, berarti saya castingnya beda. Tapi kalau sudah bisa main karakter, sudah, oh ya, sudah enak kita dapatnya. Kita treatmentnya itu beda gitu. Treatment untuk membuat film kan gitu. Walaupun kami tuh, saya buat film, misalnya film pendek. Pemain-pemain saya udah tahu ya, di Papido kan, saya bilang ketua umum Papido. Saya udah tahu, tapi ada pemain yang baru yang cuma hanya nongol, tok, dong. Nah, saya udah lihat nih, ini hanya model. Kita bisa lihat kok dari tadi pemain, karakter teater tadi, siapa yang sudah biasa, sama yang biasa, atau backgroundnya seperti apa. Nah, disinilah kalau pembentukan kita membangun bagaimana karakter-karakter khususnya ya, Gen Z dan bagaimana bisa mau main di drama atau teater. Dan kita berharap pemerintah itu harus ikut campur. Kan bagaimanapun gedung-gedung ini punya sejarah. Yang tadi katanya aja bahwa ini kan nggak mudah. Kalau tadi kata Pak Haji Rosak, bagaimanapun kita jangan lupa dengan sejarah. Ini gedung ini gedung apa sebenarnya? Pementasan dari zaman Belanda. Dan kalau misalnya kita nggak bisa juga mengangkat karya-karyanya gimana? Gitu ya. Berarti bisa dibilang contohnya kayak negara tetangga lah kayak Malaysia, Singapura. Yang Singapura lah gedung-gedung keseniannya digalakan ya Bang ya. Betul. Gedung opera, Betul, opera. Kita cerita di Prancis, di Paris itu ada namanya gedung operanya luar biasa. Dan itu pemainnya orang Korea, orang Italia dan sebagainya, itu pemain karakter banget. Dia cuma karakter begitu, tapi yang nonton, waduh, orang bangsawan, pengusaha gitu. Nah, kita belum terbangun teater itu seperti apa. Banyak yang kita lihat kayak tadi tuh, oh karakter begini-gini. Kehidupan realitanya hidup ada di teater, hidupan nyata.